Saya komplain terus terang. Kita 78 tahun merdeka ini tidak pernah satu detik pun kita melakukan Undang-Undang Dasar 45 secara murni konsekuen. Tidak juga dengan Bung Karno. Jadi kalau menurut saya untuk perubahan ini tidak mungkin kita ikuti gendang mereka. Ikuti dengan aturan, semua sudah diatur oleh mereka. Dana diatur oleh mereka. Apa yang diperbuat oleh presiden kita, perjanjian dengan Cina, saya yakin nggak sampai tahun 2030 kita sudah bagian. Sampaikan sebetulnya mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Yes, Saya betul. terbuka saja bilang ini tidak jelas Ya. ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Kita menanggung akibatnya. Ya. Karena apa? Karena presiden itu walaupun mana nggak bisa kita coba-coba. Harus orang yang mempunyai kapasitas yang betul. Ya. Kapasitas yang betul-betul mumpuni. Tidak seperti sekarang ini. Ya. Maaf saya katakan kalau saya mau apa ya, tidak ada masalah itu. Dan pada waktu tahun 98, saya juga pelaku di sana ya. Sebagai Komandan Kormar, saya pelaku, saya melihat kekuatan kita itu hanya dua, gabungan daripada mahasiswa dengan TNI. Gabungan. Saya kalau sudah masuk di sana, namanya Pak Dr. Haryadi Darmawan, dia bilang, Mas Harto, saya bawa 14 truk ini ke sana, susah masuk. Tunggu dulu mas, nanti kita masuk. Dan masuk. Dan pada waktu itu kalau menurut saya negara kita bukan tidak dalam keadaan baik-baik saja, enggak. Keadaan negara kita masih bagus. Bagus. KKN ya tidak seperti ini juga. Ini juga saya kira dengan adanya undang-undang akan dirubah apa segala macam ini kan untuk lebih memperdalam KKN itu. Zaman dulu ya ada, KKN ada. Tapi setelah 30 tahun memerintah Pak Harto, anaknya. Dan dia punya alasan anaknya dijadikan menteri apa ya? Sosial. Sudah 30 tahun. Dan dia juga sebagai ketua Golkar apa segala macam. Di sekarang terus terang yang saya komplain sampai saat ini, saya komplain terus terang. Kita 78 tahun merdeka ini tidak pernah satu detik pun kita melakukan Undang-Undang Dasar 45 secara murni konsekuen. Tidak juga dengan Bung Karno. Pemilu kita pertama tahun 55 berapa mungkin? Partainya 98 apa sana? Sekarang juga partai tidak tahu berapa. Padahal kalau menurut saya terus terang nggak tahu. Partai ini legal standingnya dari rakyat mana? Tidak ada. Legal standingnya hanya ada dari mereka kaya, mereka tajir, mereka bisa membangun partai, masuk. Bayari semua. Ya, bayari semua yang milih. Dan sekarang kalau mau membuat lagi presiden, saya yakin hanya dua itu yang bisa jadi. Mungkin Anies yang mumpuni itu mungkin tidak jadi. Kenapa? Kita hanya perlu, seorang presiden hanya perlu sekitar 70 mungkin, 70 juta bisa jadi. Kalikan 100 ribu, berapa? 7 triliun, apa tuh? 70 triliun. Sudah tertutup oleh korupsi yang mereka lakukan itu. Tertutup semua. Yang lain nggak bisa bernafas. Jadi kalau menurut saya untuk perubahan ini tidak mungkin kita ikuti gendang mereka. Ikuti dengan aturan, semua sudah diatur oleh mereka. Dana diatur oleh mereka. Kita lihat korupsi 349 triliun. Terbuka? No. Korupsi lain-lainnya. Food estate 18 triliun kemana? Terus Bukit Algoritma 18 triliun kemana? Semua itu hanya untuk persiapan pemilu. Jadi kalau orang mau maju jadi presiden,
Jangan ngomong kalau tidak ada uang. Tapi kalau punya 70 triliun, yes, bisa langsung. Inilah demokrasi kita. Karena demokrasi kita tidak berangkat dari rakyat. Demos kratos. Kekuasaan di tangan rakyat. Sekarang tidak. Kekuasaan itu. Begitu oligarki politik, para parpol ini bersatu dengan elit oligarki ekonomi, ya seperti ini jadinya kita. Kita akan dimiskinkan. Ya, kita akan dimiskinkan, dan maaf kata, kalau kita tidak bisa mencegah apa yang diperbuat oleh presiden kita, perjanjian dengan Cina, saya yakin nggak sampai tahun 2030 kita sudah bagian daripada Cina. Ya. Jadi tinggal kita sekarang, ya, mau apa tidak. Kalau kita ikut dengan jalan gendang mereka semua, tidak akan bisa mungkin. Yang perlu sekarang kita lihat, ayo kita sama-sama mau seperti apa. People power. Terima kasih. Saya minta ada wakil dari mahasiswa. Silakan. Betul, ini adalah aliansi mahasiswa Faksi Revolusioner. Mantap. Silakan, Jul. Kepala BEM Universitas Tamadina. Ya. Silakan deh, sini. Maju. Ya. Maju dekat mic sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya Akif Gaufal dari Ketua BEM Universitas Tamadina, mewakili teman-teman dari berbagai macam aliansi se-Jabodetabek. Jadi kalau di mahasiswa sendiri kan kita punya beberapa aliansi, tapi kemarin kita akhirnya ketemu dan merekonsiliasi melihat kondisi yang ada. Bagi kami mahasiswa yang hari ini kesulitan membayar UKT dan SPP di kampus, bagi kami hari ini korupsi bukan hanya tentang transaksi keuangan, tapi moral bagi seluruh pejabat publik bagi kami sudah korupsi. Jadi bagi kami karakteristik pejabat hari ini, pejabat periode ini adalah pejabat korup. Tidak hanya korup dalam segi keuangan atau finance, tapi dia korup dalam segi moralistik. Bagi kami mahasiswa, korupsi hukum begitu sangat banal diperlihatkan kepada teman-teman. Undang-undang Cipta Kerja yang baru-baru saja disahkan, yang sangat-sangat tidak melibatkan keterlibatan publik. Pakai tangan kekuasaan tirani untuk meluncurkan perpu yang tanpa ada keterlibatan publik di dalamnya. Dan itu sangat berpengaruh dengan membuat investasi semakin mudah masuk perguruan tinggi, membuat kami mahasiswa hari ini sangat sulit mendapatkan pendidikan yang jelas. Teman-teman mahasiswa bahkan sudah masuk semester tinggi, tapi teman-teman mahasiswa karena undang-undang yang sangat bebal itu, yang membuat kampus harus berkompetisi dan harus mengambil keuntungan dari teman-teman mahasiswa, akhirnya sulit mendapatkan pendidikan tinggi. Selain itu, bagi kami korupsi hari ini sudah bukan lagi tentang penyelamatan moral, bukan lagi tentang penyelamatan negara, cuma alat kekuasaan untuk menjegal calon-calon lain. Oleh itu, jika memang KPK tidak berguna lagi, bagi kami mending bubarkan saja KPK-nya dan kita tidak korupsi. Selain itu, kami melihat semangat 98 sejatinya, semangat reformasi sejatinya, semangat untuk menghilangkan otoriter, menghilangkan adanya check and balance, adanya demokrasi. Tapi ketika berselingkuh legislatif dan eksekutifnya, mending bubarkan saja dan kita baru kami mahasiswa siap turun untuk menjatuhkan kekuasaan kalau pejabat publik tidak ada gunanya dan hanya saling menjegal, saling menggunakan kekuasaan dan korup satu sama lain. Jadi saya mewakili setiap mahasiswa, mewakili atas nama mahasiswa, kami tidak diam. Dan ketika Pak Jokowi masih cawe-cawe ngurus politik, tidak mengurus dosa-dosanya, kami siap turunkan dengan segera. Terima kasih. Saya minta siapa? Pak Taufik Baudin, dosen, profesor dari UI. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali tolong dicatat saya bukan profesor. Jangan. Tadi bilang gua ngaku lagi. Ada teman saya di kampus yang kenal saya nggak ketemu, saya nggak baca, tapi ada yang bilang si Fulan itu bilang, kok Anda mengklaim profesor sudah ketemu gua. Gua nggak pernah mau profesor, kemarin aja yang tadi dokter beneran ya. Makasih, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, sebab yang saya bisa lakukan hanya memberikan masukan, barangkali dirasakan sebagai hal yang positif atau kritikan, terserah. Tapi saya merasa berkewajiban memberikan sesuatu yang saya anggap saya yakini sebagai sesuatu yang benar untuk perjuangan kita. Saya ngomong kali-kali. Contoh, maaf, rekan dari mahasiswa, Anda sebut Jokowi ini, Anda juga enggak, karena itu karena dia PKI gaya baru. Jadi kembali kita terjebak dengan berbicara terhadap akibat. Bicara nggak sebabnya PKI gaya baru? Saya nggak kepintaran, saya nggak tahu. Saya dikasih petunjuk bisa melihat itu dengan jelas. Termasuk kenapa minta perpanjangan waktu, karena mereka belum 100% menguasai tadi. Kapan? Nunggu panglimanya mereka belum. Nggak percaya, lihat saja. Bapak-bapak dari Purnawirawan mungkin lebih sedih lagi. G30S65 PKI mereka baru menguasai yang banyak itu perwira menengah, komandan batalion. Perwira tingginya berusaha 1 atau 2 orang. Sekarang mereka berusaha menguasai semua. Kita lupa ngomong akibat. Wah, oligarki ini. Sumbernya. Kalau menyelesaikan masalah, kita menyelesaikan akibat, kita akan reaktif. Tambal sulam. Tapi karena akan kita akan langsung. Tapi masalah tidak akan selesai. Itu maunya PKI. Habis energi, habis waktu, dia manfaatkan. Kedua, kalau ingat. Pernah nggak diangkat sumber masalah itu PKI itu dia orde lama, sumber masalah orde baru. Kenapa orde baru? Karena Pak Harto yang menumpas PKI, kita ngikut orde baru. Saya prihatin ke teman-teman yang 98, prihatinnya kenapa? Cuman akhirnya apa yang dilakukan dimanfaatkan dan sesuai dengan strategi PKI gaya baru untuk mereka tampil di lewat berkesempatan. Tolong kita melihat. Apa sih sumber masalah? Kita membahas, kita sekarang begini, mestinya begini, kan udah tahu. Tolong bahas apapun, semuanya memang betul dan itu bermasalah. Buat apa dibahas? Bahas nggak kenapa semua masalahnya? Bahas nggak how to menggulingkan, menyelesaikan semua masalah. Anggap topik kemarin petisi 100 sudah bicara how to. Sementara yang lain mesti bicara akibat, masalah, oligarki, demokrasi, ini segala macam. Kalau ngomong itu banyak, HAM kita nggak benar. Pancasila HAM-nya nggak begitu. Anda belajar nggak? Demokrasi kita, demokrasi Pancasila nggak begini memang. Jangan nggak usah dibahas. Itu cuma akibat. Kenapa sebelum berjemini tidak sedahsyat ini ngacoknya? Karena ada PKI gaya baru yang bermain. Pemilihan presiden langsung itu benar, nggak benar. Itu berentang dengan Pancasila kita. Ribut nggak? Enggak. Jadi tolonglah mindsetnya. Saya ngasih kritikan, masukan, terserah. Tolong mulai ngerubah mindsetnya. Biasakan mencari apa sumber masalah. Selesaikan di situ. Tapi memang itu tidak instan. Mental pengen kerja sekarang, kelihatan sekarang. Bahas, kenapa Jokowi lebih banyak berbicara infra yang fisik? Memang kemampuannya cuma di situ. Kompetensi dia belum berkembang untuk bisa menghargai hasil kerja atau kegiatan yang tidak fisik. Nggak nyampe ininya. Ya, makasih Pak. Itu aja Pak.